mendapatkan benang tuh udah wow, udah aut-autan banyak. Kemudian komponen yang terakhir dari VUCA adalah ambiguity. Kadang-kadang kita nggak clear gitu, ambigu. Nggak crystal clear, nggak jelas banget sebenarnya apa sih ini. Karena banyak sekali uh, ambiguity itu keruh gitu ya. Bisa terjadi kita nggak secara jelas melihat suatu keadaan karena yang tadi banyak faktor juga dan kita nggak bisa melihat secara gamblang dari satu sudut saja, kita harus bisa banyak perspektif. Nah, itu yang terjadi dalam lingkungan bisnis kita, dalam dunia kita. Sehingga penting sekali uh, setiap pemimpin dan orang-orang yang berusaha untuk merumuskan strategi, mereka harus melihat apa yang terjadi di luar sana. Dan tentunya juga nanti apa yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di luar sana, yang kita bilang adalah faktor-faktor eksternal, ya, sebagai lawan dari faktor internal. Faktor eksternal itu banyak sekali area-areanya. Nah, kalau saya suka pakai yang namanya PESTEL, akronim PESTEL. Apa itu PESTEL? Yang namanya P adalah political factor. Jadi itu yang mempengaruhi. Apa yang terjadi di luar sana bisa kita lihat dari kacamata force pengaruh politik. Bisa politik dalam negara kita, bisa juga dalam lingkup geopolitik dalam suatu kawasan atau dunia. Ya politik artinya policy, kebijakan. Satu kebijakan tentu mempengaruhi organisasi. Bisa favorable, menguntungkan, bisa juga merugikan. Jadi ada satu forces yang bisa berakibat beda. Saya ambil contoh ya misalnya. Kalau hujan, itu pengaruhnya beda sama pedagang-pedagang. Buat pedagang-pedagang yang jualannya adalah makanan hangat, gorengan, kopi hangat, tentunya ini kalau lagi hujan tuh senang banget tuh. Karena banyak orang, wow enak minum kopi pada saat hujan. Tapi hujan yang sama, ini bisa berakibat beda sama yang lain. Siapa mereka? Yang ada di keramaian, begitu ada hujan bubar, pada minggir. Tukang ojek pada minggir, macam-macam. Yang jualan es krim mungkin berkurang, depend. Nah, jadi hal yang sama bisa berlaku, bisa punya efek, punya impact yang berbeda kepada organisasi-organisasi atau pelaku-pelaku. Sekarang nih lagi pandemi. Lagi pandemi buat sebagian besar ya, bisnis yang konvensional ini menjadi suatu suatu tekanan. Terutama restoran-restoran yang mengandalkan dine-in ini menjadi suatu tekanan. Karena yang datang pasti berkurang, jauh berkurang. Orang masih takut karena belum ada vaksin yang benar-benar teruji. Tapi buat yang pelaku-pelaku bisnis yang basisnya adalah IT, sosmed, media digital, ini justru menjadi masa-masa yang menguntungkan buat mereka. Karena semua orang akhirnya larinya ke digital. Nah, ini yang tadi saya bilang, satu keadaan bisa menjadi efek yang berbeda. Nah, itu political sebagai contoh. Yang E-nya adalah economic factor. Nah, itu seperti kurs, bagaimana inflasi. Jadi indikator-indikator keuangan, indikator-indikator ekonomi, ekspor impor, neraca, GDP, produk nasional bruto, dan kondisi-kondisi ekonomi ini juga bisa berakibat berbeda buat banyak sekali industri. Ini ambil contoh, kurs. Kalau kurs mata uang Indonesia dolar naik, artinya kita bilang naik itu artinya dolarnya naik ya. Atau dalam bahasa finance-nya adalah rupiahnya terdepresiasi, dolarnya terapresiasi. Siapa yang untung, siapa yang rugi? Di Indonesia.
Udah pasti yang import barang-barang dalam mata uang US itu menjerit karena mereka harus bayar lebih mahal lagi. Tapi yang eksportir barang-barang Indonesia yang mereka jual ke tempat lain, justru mereka senang karena mereka bisa jual dengan mereka bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian ketika barang-barang import itu masuk dengan harga yang mahal tentunya ya, market juga bereaksi kan. Mereka pasti akan berkurang karena daya belinya akan turun begitu harga-harga makin mahal. Nah, seperti itu. Jadi tentunya banyak efek dari satu satu keadaan. Nah, itu yang namanya ekonomi. Kemudian ada lagi namanya bagaimana bagaimana socio-cultural, bagaimana budaya itu eh, mempengaruhi bagaimana misalnya contoh misalnya banyak sekali sekarang serangan-serangan dari masuk tuh film-film Korea, musik Korea. Nah, ini budaya masyarakat ini udah sangat-sangat open dan sangat-sangat terbiasa sehingga ketika banyak produk-produk Korea masuk, mereka dengan mudah masuk. Itu ada perubahan sosiokultural dalam masyarakat kita juga. Dan ini dialami di semua negara juga. Teknologi, T. Nah, teknologi, nah tentu kalian udah lihat lah. Banyak, banyak sekali efeknya pada kita teknologi. Perubahan teknologi membuat mudahnya kita bertransaksi secara digital dan ini mempermudah dan membuat boom daripada e-commerce. Kemudian ada lagi yang berikutnya ada lagi environment, bagaimana faktor lingkungan juga menjadi faktor eksternal yang berpengaruh terhadap suatu organisasi. Nah, sekarang lihat aja plastik kita di Jakarta at least ya, kita udah jarang banget, hampir nggak ada belanjaan pakai plastik di mall. Mungkin di pasar masih ada, mungkin di daerah pinggiran masih ada. Tapi itu adalah suatu keadaan yang eh, terjadi karena masyarakat dan didukung oleh regulasi menyadari bahwa efek buruk daripada plastik yang susah didaur, susah mengurai bahkan dalam 200 tahun katanya ya. Nah, yang terakhir adalah legal, bagaimana sistem legal, bagaimana keadaan uh, perundangan, penegakan hukum itu juga berakibat pada lingkungan organisasi, lingkungan bisnis. Nah, itu tadi kita bilang pestle. Kita bisa melihat bagaimana keadaan di luar sana, eksternal, itu dari banyak area-area, P, I, S, T, E, L. Nah, itu faktor eksternal, tentunya juga faktor internal juga kita harus lihat dalam kerangka strategi. Karena faktor internal itu ya kita harus lihat apa yang terjadi di dalam organisasi kita. Apa sih kekuatan dari organisasi ini? Apa sih kelemahannya? Dan uh, kita bisa mendayagunakan kelemahan ini untuk suatu strategi juga. Artinya dalam arti mendayagunakan itu kita berusaha untuk merepress ya, menutup sebenarnya. Jadi meminimize kelemahan kita itu muncul, tapi dan kita mengutilize apa yang menjadi kelebihan-kelebihan dari organisasi kita. Ya intinya kita harus bisa menampilkan kekuatan yang menjadi kapabilitas kita atau menjadi core competence kita di bisnis tersebut. Nah, nyambung tadi sama core competence. Apa yang menjadi kompetensi inti dari suatu organisasi itu harus dikembangkan, harus dijaga, harus diutilize. Ada organisasi yang core kompetensi adalah pada desain. Ambil contoh pada Nike. Nike itu core kompetensinya di desain. Bagaimana dia bikin sepatu dan dia bisa kontrol kualitas dari sepatunya yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian baju juga, dan dia berhasil membuat brand itu global ke seluruh dunia dan top top brands ya buat
buat apa, buat banyak sekali turnamen-turnamen, kompetisi-kompetisi, World Cup segala macam. Ya, jadi kekuatannya lebih ke branding, desain, itu core kompetensinya dari Nike. Core kompetensinya dari Apple lain lagi. Apple dari sejarahnya mereka punya kekuatan dari pendirinya yaitu si Steve Jobs dan Steve Wozniak. Mereka punya kekuatan bagaimana membuat sesuatu yang inovatif. Ya, Steve Jobs adalah orang yang sangat brilian dan bisa punya punya visi masa depan bagaimana suatu produk teknologi, dan ini realisasikan oleh secara teknikal oleh Steve Wozniak rekanannya. Jadi kekuatannya mereka sampai sekarang, iPhone yang ke-12, ya iPhone 12 ya, mereka punya kekuatan desain, mereka punya kekuatan bagaimana produk yang inovatif dan user friendly buat penggunanya sampai sekarang. Dan ini adalah core competence yang sulit ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain. Seperti Samsung, perusahaan sejenis ya mobile ya, Vivo dan sebagainya. Mereka juga inovatif, tapi mereka punya kompetensi yang berbeda, punya core kompetensi yang beda-beda juga. Ada yang core kompetensinya adalah untuk kamera, ada untuk suara, video dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali kita melihat contoh-contoh ya. Ada juga core kompetensi yang tidak relevan lagi akhirnya. Kalau kalian ingat yang namanya Kodak. Kodak juga dulu punya core competence. Mereka punya capability bagaimana mereka menghasilkan fotografi yang baik, dan dengan kameranya dan juga dengan film-film pendukungnya. Pada saat itu mereka pakai celluloid ya. Kita sekarang udah nggak pakai celluloid lagi, kita pakai digital. Dan itulah yang membuat capability-nya udah tidak relevan lagi. Jadi belajar dari sini, termasuk belajar dari kasus banyak Nokia, Ericsson yang sudah tidak relevan, maka penting banget ketika sebuah perusahaan, organisasi itu melihat jauh ke depan dan bagaimana tetap survive. Ketika yang ini sudah tidak relevan, sudah harus ada ancang-ancang apa yang menjadi produk penggantinya, apa yang menjadi inovasi yang baru untuk menggantikan yang lama, dan perusahaannya selalu berinovasi. Apple sampai sekarang terus berinovasi. Mereka menghasilkan produk-produk yang menjadi trendsetter di masyarakat. Nah, itu yang mau disampaikan dari bagaimana melihat lingkungan di luar, bagaimana melihat ke dalam, dan juga bagaimana melihat apa yang menjadi kompetensi kita. Dan kompetensi ini adalah juga punya kaitan dengan apa yang menjadi value proposition buat stakeholder kita, terutama konsumen kita. Nah, ini menarik nih, apa yang dibilang value proposition. Jadi value proposition itu kalau kita balik lagi ya dari penjelasan-penjelasan yang sebelumnya, value proposition itu adalah tawaran nilai, proposisi nilai. Apa sih yang menjadi value, benefit bagi penggunanya, bagi konsumen kita, bagi stakeholder kita? Apa sih value proposition-nya? Dan perusahaan itu harus clear, organisasi harus clear. Apa yang menjadi value proposition? Kalau dia nggak clear, dia nggak jelas. Itu nggak kelihatan diferensiasinya uh, dengan produk lain, perusahaan lain. Nah, value proposition ini basically adalah suatu janji atas benefit yang kita mau sampaikan pada stakeholder kita, terutama pada konsumen kita, dan mereka harus ngerasain itu. Nah, ini ada yang contoh bagus bagaimana kita melihat
value proposition ini dan juga kaitannya dengan strategi dan ini dibuat dalam satu kerangka yang sangat bagus sekali yang kita sebut dengan bisnis model canvas. Bisnis model canvas ini sebenarnya sudah cukup lama ya di eh, di apa digagas oleh seseorang yang namanya Alex Osterwalder itu tahun 2005 ya tahun 2005. Tapi saya rasa cukup relevan sampai sekarang, cukup relevan untuk kita gunakan untuk melihat bagaimana value proposition ini di tengah ini punya kaitan dengan bagaimana struktur bisnis yang ada. Nah, oke, saya coba share di sini apa yang disebut dengan value proposition dan apa yang disebut dengan uh, bisnis model di sini. Oke, jadi kalau menurut uh, siapa nih? Sorry, value proposition ini ada Porter ya. Ya Porter ini adalah ahli strategi ya, dia bilang ini